Halo Three People, kali ini ditemenin bareng aku nih DJ Marcel pastinya yang bakal nemenin Three People di rumah seru-seruan bareng bersama bintang tamu yang sangat inspiratif pastinya. Oke, ngomong-ngomong soal bintang tamu, kali ini bintang tamu udah ada di depan aku ya. Sebelum kita spill bintang tamu satu ini, aku mau nanya dulu nih, gimana sih kabar Three People hari ini? Aku harap semoga sehat-sehat terus ya. Nah, bintang tamu kali ini mungkin bakal banyak memberi inspirasi yang sangat bermanfaat buat Three People di rumah nih. Oke, kita langsung aja nih sapa bintang tamu kita yang udah ada di depan aku banget nih. Oke, halo Kak. Halo Kak. Ada 2 orang nih cantik-cantik banget dari BEM KM FEB Unan. Oke. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah sih sehat, walaupun agak sakit dikit ya, sumbang dikit. Emang lagi agak-agak sakit. Iya. Tapi bisa dong datang ke sini. Aman. Kalau Kakak Alhamdulillah sehat. sehat. Dari mana nih Kak? Tadi Dari atas. Dari Unan. Unan ya, yang cuacanya Ganti-ganti. Iya. Beda sih Iya, ya. bener banget, tadi aja di atas hujan, pas di bawah enggak. Oke. Dan kakaknya ini mungkin bisa langsung aja nih perkenalkan diri dulu ke Three People di rumah. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mungkin perkenalkan, nama aku Aneji Sita Bianca Putri atau biasa dipanggil Bianca. Nah, sekarang aku diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana LKM-MTD FEB Unan 2023. Mungkin lanjut. Baiklah, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nurul Rahmi, biasa dipanggil Nurul. Dan alhamdulillah saat ini aku diamanahkan sebagai Sekretaris Umum pada kepanitiaan LKM-MTD FEB Unan tahun ini. Oke, jadi Kak Bian selaku ketua. Iya. Dan Kak Nurul sekretaris. Oke, jadi aku mau tahu dulu nih tentang BEM KM FEB ya. BEM KM Nah, FEB. jadi aku langsung jawab ya Kak. Boleh. Jadi untuk BEM KM FEB ini kan BEM ya, itu pasti Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih tepatnya. Itu tuh sebagai apa ya? Sebagai wadah bagi mahasiswa FEB itu sendiri untuk misalnya ingin memberi inspirasi atau memberi ilmu-ilmunya kepada keluarga mahasiswa di FEB itu sendiri, juga sebagai wadah bagi perpanjangan tangan nih dari pihak fakultas ke pihak mahasiswanya di FEB itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya masalah masalah KRS, masalah UKT atau masalah yang berhubungan di fakultas, bisa langsung nanya ke BEM-nya itu sendiri. Oke, berarti emang ngebantu banget ya buat Iya. mahasiswa-mahasiswa di Unan. Oke, jadi untuk BEM KM FEB ini itu kira-kira opreknya kapan aja nih Kak? Kalau untuk BEM itu sendiri ya, opreknya itu biasanya di kapan ya? Awal tahun biasanya. Jadi pas kan nanti periodenya selesai itu di akhir tahun. Jadi masa periodenya ada 1 tahun gitu. Akhir periode itu nanti ditunjuk. Nanti kami namanya itu gubernur gitu loh, gubernur sama wakil gubernur. Nah, kalau udah ditunjuk nanti pas awal tahunnya baru dicari stafnya. Oke, berarti setahun sekali ya Kak? Iya, setahun sekali. Nah, katanya nih yang aku dengar-dengar itu ada acara ya. Dalam waktu dekat ini BEM KM FEB Unan ini lagi mengadakan persiapan acara. Itu benar. acaranya LKMMTD. Iya. Oke, boleh nih di-spill sedikit? Nah, yaitu LKM-MTD ini ialah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas tahun 2023 ini. Nah, jadi LKM-MTD ini merupakan langkah awal persiapan untuk mahasiswa untuk mengembangkan skill kepemimpinan mereka. Nah, tidak hanya kepemimpinan, mereka juga diberi pembekalan untuk menghadapi pengalaman untuk organisasi dan simulasi aksi dan lain-lainnya juga. Oke, berarti emang untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya Kak? Iya, benar banget. Jadi ketika mahasiswa baru itu masuk, itu acara ini dilaksanakan dengan jarak yang berapa lama nih Kak? Jadi kan kalau jadi mahasiswa baru ya pasti ada ospek jurusan Iya. lah ya kan.
Setelah itu nanti dia bakalan belajar dulu nih, belajar sebagai mahasiswa selama seminggu. Setelah itu baru kita adain LKM MTD ini sebagai pembekalannya untuk kemudian harinya. Oke, jadi kira-kira apa sih yang melatar belakangi acara ini, Kak? Oke, yang melatar belakangi acara ini ya sebenarnya kan mahasiswa baru ini kan apa ya, beda kan dari siswa ke mahasiswa kan itu udah beda ya Kak. Nah jadi kalau di Bakti itu khusus untuk perkenalan universitasnya, kayak perkenalan ada misalnya ada UKM ini nih di universitas, ada UKMF ini nih di fakultas. Nah sedangkan kami sendiri itu yang melatar belakangnya itu biar mahasiswa-mahasiswa baru itu paham nih gimana sistem yang ada di kuliah nih, misalnya ada organisasi mahasiswanya apa aja, nah apa yang perlu dipersiapkan oleh maba ini untuk masuk organisasi itu. Kan kalau dari SMA kan beda ya, kalau masuk ekskul sama masuk organisasi kan itu beda. Nah jadi di sini itu kita kasih bekal lah, kalau misalnya untuk masuk organisasi ini nih seperti ini, terus yang bagusnya organisasi yang mana sesuai dengan diri. Nah itu kami juga bikin untuk melatih public speakingnya, untuk kan di kuliah ini kan kita lebih banyak presentasi ya Kak, lebih ke masyarakat ya kan. Nah di LKM MTD ini juga kami wadahi untuk memberi bekal kepada public speaking itu dengan tidak menghilangkan jiwa mahasiswa itu sendiri. Oke, berarti emang cukup membantu banget ya buat ngebentuk karakter mahasiswa, iya, untuk memudahkan mahasiswa dalam perkuliahan juga. Jadi ya lebih gampang lagi lah mahasiswa yang mengenal dengan dunia perkuliahan ya Kak. Jadi nggak kaget-kaget lah nanti dia. Oke, kan biasanya kegiatan-kegiatan itu memiliki tema masing-masing nih Kak. Kira-kira LKM apa kan? LKM MTD. Ya, maaf ya Kak. Ya lanjut nggak apa-apa. MTD ini punya tema nggak yang ditentukan? Punya dong pastinya. Nah, yaitu tema kami itu Build Generation to be a Great Leader for SDGs in Indonesian 2045. Oke ya. Apa tuh? Nah, oke jelasin. Nah, itu kan building a gold generation for Great Leader for SDGs and Indonesia 2045. Kami ngambil tema itu karena pertama pengen membantu nih program kerja dari pemerintah itu sendiri yang pengen punya generasi emas pada Indonesia tahun 2045. Jadi karena menurut kami wadah di LKMM ini cocok ya untuk membangun kepemimpinan di mahasiswa baru ini, kami ngambil program kerja pemerintah dan kami juga ngambil SDGs-nya. Tadi ada SDGs-nya juga ya kan. SDGs ini aku aja baru dengar SDGs pas awal kuliah ya kan, Sustainable Development Goals kan. Jadi itu perlu untuk membantu sebagai generasi emas, jadi perlu paham lah tentang SDGs itu sendiri. Jadi mungkin karena itu kami mengambil tema itu biar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Oke, keren juga ya filosofinya. Oke, gimana nih? Kalau untuk konsep-konsepnya, bentuk konsep apa sih yang dilaksanakan sama LKM MTD ya? Konsepnya itu jadi kami itu 4 hari, 2 harinya untuk penyampaian materi, kemudian 1 harinya itu outbound, indoor, kemudian yang 1 harinya lagi itu FGD, Focus Group Discussion. Oke, berarti ada outbound-nya juga ya? Iya, biar nggak bosen kan. Kan namanya latihan kepemimpinan, jadi kayak ini pasti materi semua nih. Jadi kami bikinin ada outbound-nya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau untuk mengikuti kegiatan ini siapa sih sasarannya, pesertanya boleh diikuti dari mana aja nih Kak? Nah, sasaran pesertanya itu dari mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas tahun 2023, kemudian mahasiswa aktif tahun 2022 dan 2021, juga dari masyarakat umum juga bisa. Masyarakat umum itu gimana nih Kak? Masyarakat umum itu lebih ke mahasiswa di luar UNAN juga bisa nih ikut ke LKM MTD, tapi nanti pasti bakalan open registrasi ya kaminya. Nanti misalnya mahasiswa di fakultas di universitas lain boleh masuk, boleh ikut juga kalau tertarik gitu. Berarti itu ada perbayar gitu atau gimana? Kalau untuk yang umum ya, untuk registrasi itu pasti ada insertnya lah ya. Kalau untuk maba itu sendiri nanti free. Oke, jadi aku boleh ikut nih? Boleh banget lah. Gratis.
Ya, waduh, nanti kita bicarakan Oke, boleh di belakang aja ya. Iya, di belakang aja kita bicarakannya. Oke, jadi tujuan dari LKMM Itu emang susah ya. itu gimana tuh Kak? Iya, tujuannya itu kan pertama nanti kan kita pasti bakalan dapat sertifikat ya selesai dari itu. Jadi itu namanya peserta itu udah ada pelatihan kepemimpinan itu sendiri. Nah, tujuannya seperti aku sebutin tadi ya Kak, biar bisa bekal untuk kedepannya bisa nanti kan ada bekal public speaking juga, jadi bisa tahu lah gimana prinsip-prinsip mau public speaking baik itu untuk presentasi di kelas. Jadi insya Allah sangat berguna bagi mahasiswa lah. Oke, mungkin yang Kakak harapkan setelah acara ini ada nggak sih kayak peserta-pesertanya itu mencapai target dengan tujuan tersebut? Oke, mungkin untuk harapan kami ya kalau misalnya peserta LKMM-TD itu sendiri mungkin emang di LKMM-TD kan seperti namanya kan latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Jadi insya Allah harapan kami itu pesertanya itu bisa membangunkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam dirinya, kan nggak semua orang kan bisa jadi pemimpin ya Kak ya. Terus juga bisa mengatur waktu ya, kan kita ada manajemennya nih, bisa ngatur waktu untuk membagi waktu lah baik untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin untuk tujuannya nggak muluk-muluk sih Kak, cuma itu aja. Kayak capaiannya bisa ada lah untuk manajemen waktunya, bisa menghasilkan jiwa-jiwa kepemimpinannya, sekaligus bisa melek akan SDGs ini. Kira-kira kapan acaranya dilaksanakan Kak? Acaranya itu dilaksanain bulan September di tanggal 9, 10, sama 16, 17 September. Nah, itu ada 4 hari. September ya Kak? Iya, September. Itu peserta-pesertanya untuk mengikuti acara tersebut ada persyaratan-persyaratan tertentu nggak Kak? Kalau untuk persyaratannya ya Kak, kalau maba sih kami persyaratannya cuma buat menunjukkan bukti kalau dia itu mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan untuk yang umumnya itu mungkin persyaratannya cuma kayak nanti bakal minta data dirinya ya Kak, data diri, terus sama mungkin alasan kenapa ingin ikut LKMM-TD itu sendiri, sama nanti ada nunjukin bukti mahasiswanya dia mahasiswa di universitas lain gitu Kak. Berarti kalau mahasiswa dari Fakultas Ekonomi ya Kak? Iya, Fakultas Ekonomi. Dari Fakultas Ekonomi itu perlu kayak ngisi-ngisi form gitu nggak sih Kak? Perlu juga. Berarti ada juga ya. Oke, jadi kalau untuk pelaksanaan acaranya ini kira-kira di mana nih Kak? Itu kita ngadainnya secara offline ya, 4 hari itu di Auditorium Unan. Berarti masih sekitaran kampus juga ya? Iya. Outbound-nya juga masih sekitaran kampus. Iya, di samping auditorium. Iya. Dekat. 4 hari ya Kak? Iya, 4 hari. Itu nginep atau? Enggak Kak. Kita nih spill dikit ya Kak. Untuk pelaksanaan kita nggak lama-lama. Soalnya kan kami juga tahun lalu kan aku pernah juga sebagai peserta di LKMM-TD. Nah, jadi evaluasi itu kalau misalnya sampai sore kan, kalau untuk materi aja kan itu bosenin ya Kak. Jadi kami nge-cut waktunya lah. Jadi nggak bikin capek lah gitu. Oke, berarti masih boleh pulang dong? Masih aman-aman. Nah, untuk kegiatan yang dilaksanakan kira-kira ada apa aja nih Kak? Agenda-agendanya? Oke, untuk agenda-agendanya ya, pasti kan tadi udah dibilang ya materi kan. Ini 4 hari nih, dua hari itu untuk materi. Tapi setelah materi itu kita nggak full materi langsung pulang gitu Kak. Nanti ada abis materi itu ada prakteknya Kak. Kan untuk materinya itu kayak cocok untuk dipraktekkan gitu kan. Nanti ada prakteknya perkelompokan. Terus abis itu ada outbound juga kan. Outbound tapi tidak menghilangkan esensi tema kita sendiri. Nah, yang hari keempatnya, yang hari terakhir itu kita ada simulasi aksi namanya, dan juga ada focus group discussion. Oke, tadi kan Kakak udah spill sedikit nih mengenai kegiatannya. Nah, yang aku tangkep tadi, kenapa ya Kakak milih kegiatan tersebut kayak organisasi mahasiswa, public speaking dan teknik sidang, dan simulasi aksi itu, kenapa Kakak milih kegiatan tersebut? Oke, mungkin aku aja jawab ya. Kenapa milih organisasi mahasiswa ya? Seperti yang aku bilang tadi kan Kak, LKMM-TD ini untuk diberi bekal kepada mahasiswa baru nih, gimana
sistem di universitas. Nah, organisasi mahasiswa ini kan nggak bergantung kepada di dalam kampus kan, di luar kampus selama kita mahasiswa kan juga organisasi mahasiswa ya. Jadi menurut kami itu tuh penting banget buat kita bekali nih ke mahasiswa baru ini gimana cara memilih organisasi mahasiswa yang cocok untuk mereka itu sendiri. Nah, gimana cara berperan aktif di organisasi mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin karena itu kami milih organisasi mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kami pilih public speaking dan teknik sidang. Sebenarnya ini kami lebih nge-highlight yang public speakingnya Kak, karena di mahasiswa kan kita seperti yang aku bilang tadi banyak public speaking ya, banyak presentasi, banyak ada juga pasti bakalan ketemu sama dosen dan lain sebagainya, lebih nyata lah ya. Jadi menurut aku public speaking itu perlu diasah nih dari awal, perlu diperkenalkan ke mahasiswa baru ini. Kalau public speaking ini ciri-cirinya ini seperti ini, gimana cara mengembangkan di diri kita itu kayak gini. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya mahasiswa ini tidak di bagian yang lebih besar, bisa cakupannya itu di presentasi aja gitu Kak. Jadi nggak malu-malu gitu pas di presentasi ya kan. Terus yang teknik sidang itu kan nanti kita pasti bakalan ada sidang-sidangnya lah dikit kan. Di sidang itu kan pasti ada opini dan lain sebagainya. Nah, itu kan cocok juga ke public speaking tuh. Nanti kita kasih bekal juga nih ke mabanya. Terus terakhir simulasi aksi ya Kak. Nah, ini nih kami tidak menghilangkan esensi mahasiswanya Kak. Kan mahasiswa ini kan sebagai agent of change ya Kak katanya kan. Nah, jadi itu kan pasti perlu reformasi, perlu paham lah nih mahasiswanya ini. Simulasi aksi ini kayak simulasi di demo gitu lah Kak istilahnya. Jadi mahasiswa ini tahu nih gimana demo yang benar itu gimana. Kayak kan sekarang banyak yang demo itu cuma buat cuma buat dikontenkan gitu. Nah, di sini nanti kita kasih tahu kalau demo ini kamu harus memperhatikan yang gini. Jadi nggak ada demo yang ditunggangi seperti itu. Jadi emang pure pengen gitu Kak. Jadi itu simulasi aksinya. Oke, berarti emang gambaran dari kegiatan ini bisa diikutin sama mahasiswa semua jurusan dulu ya? Iya, benar. Gak cuma dari Fakultas Ekonomi aja. Tapi emang bermanfaat banget ya. Alhamdulillah. Nah, jadi dampak yang Kakak harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi nih dalam kegiatan ini apa nih? Dampaknya yaitu mahasiswa tuh bisa ya dapat pengalaman terkait tadi yang organisasi mahasiswa. Mereka dapat pengalaman gimana sih organisasi yang cocok untuk mereka dan gimana secara aktif di organisasi. Kemudian mereka juga dapat prinsip-prinsip dari public speaking kayak gitu. Juga mengetahui nih apa nih yang penting dari simulasi aksi. Nah, mungkin itu sih. Oke, mengenai rondon-rondon, tadi kan udah Kakak jelasin sedikit ya Kak. Kira-kira ada nggak nih rondon yang lebih detailnya lagi? Aduh, yang lebih detailnya ya tadi udah ya Kak, kan waktunya nggak banyak gitu. Per hari itu kami nggak makan waktu yang lama banget gitu. Kami cut dari sebisa mungkin menyenangkan lah, nggak bikin bosen bagi pesertanya gitu. Mungkin itu aja deh Kak. Itu aja ya. Dan kalau untuk kegiatan ini kira-kira itu dapat dukungan nggak Kak dari kampus sendiri? Tentunya dapat dukungan karena kami emang di bawah dari pihak kampus itu juga ya Kak. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis langsung gitu. Jadi emang dapat penanggung jawabnya juga emang dari dosen. Oke, jadi aku mau tanya juga nih sedikit tentang Kakak. Selama bergabung di BMKM FEB UNAN ini dan menjadi panitia tentunya kan di kegiatan ini, kira-kira itu memakan waktu nggak atau mengganggu waktu Kakak nggak di dalam keseharian? Aduh, kalau aku ya, gimana ya untuk selama sebagai BEM ya, sebagai BEM sama sebagai panitia pelaksana LKMMTD ini. Jadi LKMMTD ini bisa dibilang itu jadi proker aku di BEM nih Kak. Aku sebagai staff, proker aku nih LKMMTD nih. Insya Allah selama ini sih aku masih bisa ya membagi waktu aku ya. Soalnya kan tahun lalu aku juga ikut LKMMTD. Jadi di sana dikasih tahu gimana cara membagi waktunya, kayak manajemennya, tingkat prioritas dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah aku bisa menerapkan itu sekarang. Jadi insya Allah nggak keteteran. Cuma emang agak pusing dikit aja. Emang harus pandai-pandai Benar banget. Kalau kan Nurul sendiri gimana nih? Sama sih, kurang lebih sama sih sama Bianca. Emang pandai-pandai bagi waktu aja gitu antara kuliah, organisasi, dan kepanitiaan gitu. Oke, ngomong-ngomong bagi waktu mungkin bisa nih di-spill sedikit ya tentang bagi waktu. Aduh, untuk
Kalau aku ya bagi waktu aku mungkin aku pribadi itu aku emang cara bagi waktunya itu aku nentuin prioritas lah ya Kak. Kan kayak misalnya nih aku lagi kuliah nih, masih ada masa kuliah, terus ada panggilan rapat nih misalnya di BEM kan. Nah, nanti aku lihat dulu nih matkul aku ini ada tugas nggak besoknya gitu kan. Besoknya atau deadline-nya malam ini gitu. Sebelum rapat itu aku cek dulu kan ada deadline lain sebagainya. Kalau misalnya ada mungkin emang aku persiapkan dulu nih sebelum ikut rapat. Kalau misalnya emang aku perkirakan itu tugas aku belum selesai pas udah jam rapat itu, mungkin aku izin dulu nih sama pimpinan rapatnya kayak, "Bang, aku izin dulu bentar mau bikin tugas dikit lagi nih selesai," gitu kan. Jadi aku selesaiin tugas baru aku ikut rapat. Tapi kalau misalnya emang aku yang mimpin rapatnya ya gitu kan, nanti pasti aku kan nanya dulu nih sama yang mau rapat itu kapan nih bisa waktunya nih. Takutnya kan nanti ada kelas ya atau ada asdos gitu kan. Kalau misalnya emang insya Allah semuanya bisa, aku usahakan semuanya bisa kan. Nah baru kita rapat. Tapi nanti bisa izin tapi dengan alasan yang konkret gitu kan. Oke. Kalau Kak Bian sendiri, Kak Bian ya kurang lebih sama seperti Bianca. Nah karena aku juga ada pernah ikut LKM MTD dulu kan, seperti Bianca. Nah di sana tuh emang diajarin gimana sih cara memanajemen waktu yang baik itu. Nah caranya tuh emang kayak kita tuh harus membagi tingkat prioritas kita gitu, seperti yang mana yang penting dan mana yang mendesak gitu. Nah emang itu tuh emang perlu kali kita catat tuh di to-do list kita atau gimana gitu, yang mana yang penting, yang mana yang mendesak. Mungkin seperti itu sih Kak, contohnya sama kayak sebelumnya. Iya benar. Manajemen waktu emang perlu banget. Iya benar. Iya, semuanya emang bakal keteteran gitu kita ngeratin itu. Kalau nggak benar kan nanti kayak, ya ini belum selesai, ini juga belum selesai kan, pusing ya kan. Benar sih. Nah kalau selama di kepanitiaan nih Kak, kira-kira ada nggak sih suka dukanya nih? Boleh di-spill ya. Aduh, kalau suka dukanya ya di kepanitiaan ini sih enaknya aku ya. Kan aku angkatan 2022 nih Kak. Kan masih kalau di kampus kan masih baru lah ya menginjak itu kan. Nah, kalau selama aku di panitia ini insya Allah aku bisa kenal nih, apalagi aku kenal sama petinggi dosen gitu kan. Kadang nanya-nanya diskusi masalah kepanitiaan ini kan aku langsung ketemu nih sama dosennya gitu. Jadi bisa kenal lah sama dosennya. Terus juga aku tanya sama senior-senior sebelumnya. Jadi insya Allah aku menambah relasi lah ya. Dan di kepanitiaan ini juga kan terdiri dari 2 angkatan ya, angkatan 2021 sama 2022. Nah di sana itu kami juga bisa berbagi pengalaman nih, kayak kalau mau manajemen emosi, manajemen waktu dan manajemen lainnya itu ada bisa kita dapatkan real di kepanitiaan ini. Kalau kayak mungkin pusing-pusing dikit aja sih Kak. Kayak kadu kayak ini belum lagi gimana ya, itu mungkin itu aja sih duka-dukanya. Kalau dari Kak Nurul? Ya begitu, kayak kita tuh kalau sukanya bisa nambah relasi, nambah pengalaman baru ya yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, itu bisa kita dapat di kepanitiaan juga kan. Nah, kalau dukanya sih ya kadang ada yang mau kita lakuin terpaksa nggak dilakuin karena ada kepanitiaan, acara yang lebih diprioritaskan gitu. Mungkin itu sih Kak. Mungkin duka Kak Nurul sih berkurang pulang kampung ya. Karena lagi masa liburan juga. Iya, lagi musim-musim liburan. Iya, musim liburan. Pengen healing, pengen pulang kampung. Jadi ada prioritas ya. Tertahan dikit nih, ada urusan kepanitiaan kayak ya nggak jadi gitu. Boleh kayak nemu yang asik juga ada. Nggak apa-apa lah, selama di kuliah, selama di kampus nikmatin aja. Iya, lagi masih di kuliah ya Kak. Oke, kan katanya kan tadi kakak sebelumnya pernah jadi peserta di LKM MTD ini. Nah, jadi untuk kegiatan ini emang dilaksanakan setiap tahun gitu Kak? Iya, benar banget Kak. Kan kita ini kan emang di bawah fakultas ya Kak. Jadi fakultas juga minta tolong nih sediain wadah bagi mahasiswa-mahasiswa, kan kita juga dari BEM ya sebagai wadah kan. Bikin acara itu setiap tahunnya. Jadi kan setiap tahun tuh kan pasti ada maba ya Kak. Jadi setiap tahunnya itu bakal selalu terulang insya Allah. Oke, insya Allah ya. Dan tahun-tahun berikutnya gimana? Harapannya pengen ada lagi Kak? Pastinya lah Kak. Oke. Soalnya menurut Bianca pribadi itu sangat menolong dari tahun lalu kan. LKM MTD sebagai peserta kan kayak
wah ini acaranya perlu nih kalau misalnya emang diperhatikan secara serius ya, kayak dengan pemateri-pemateri yang bagus kan itu pasti membantu sekali ya. Jadi Bianca berusaha untuk membuat tujuan yang sama di tahun ini. Jadi insya Allah tahun besok ada lagi yang nerusin gitu Kak. Dari mahasiswa Fakultas Ekonomi ini emang harus ikut atau gimana nih Kak? Oke, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk yang maba ya. Iya. Untuk yang maba ini kami wajibkan Kak. Itu kami udah berdiskusi juga kan sama wakil dekan 3 kami. Kayak ya kita wajibin aja yang ini. Kalau untuk yang angkatan sebelum, jadi 2 tahun yang lalu itu belum wajib Kak. Masih kayak siapa yang mau ikut ya kan Kak? Nah jadi siapa yang belum ikut di tahun 2 tahun yang lalu masih bisa ikut untuk yang sekarang gitu kan. Bakalan dapat sertifikat itu insya Allah sangat berguna untuk kalau di FEB ini untuk daftar organisasinya atau daftar BEM dan lain sebagainya itu perlu ada sertifikat ini menunjukkan oh kita lulus nih di LKMMTD, ada sertifikatnya, itu sebagai bukti gitu Kak. Berarti ini udah jadi kegiatan wajib ya Kak? Nah iya benar banget. Oke. Nah untuk pendaftarannya nih Kak, kira-kira itu bisa diakses di mana aja? Oke, untuk pendaftarannya ya bisa diakses yang pasti itu di IG-nya ya Kak. Di IG LKMMTD FEB UNAN. Nah itu nanti di bio-nya itu langsung ada kami cantumkan link tree-nya. Nanti di link tree itu udah mencakup semua kan Kak? Mencakup semuanya. Informasi-informasi apa aja nih yang mau dicari di LKMMTD itu udah ada. Terakhir nih Kak, kakak boleh promosiin langsung dong ke Street People di rumah. Oke, mungkin aku izin promosi ya Kak. Mungkin buat teman-teman Street People ya Kak namanya. Mungkin bagi teman-teman Street People boleh nih daftar di LKMMTD FEB UNAN kalau misalnya emang mau mencari pengalaman nih, mencari bekal untuk di kemudian harinya sebagai mahasiswa seperti yang udah kita sebutin tadi ya Kak. Boleh nih langsung buka di IG-nya @LKMMTD FEB UNAN. Nah, di situ di bio-nya udah langsung ada kok. Mantap. Ditunggu di LKMMTD. Oke, nah itu tadi buat mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAN. Kalau yang berminat di kegiatan ini bisa langsung aja diakses ke yang disebutin sama Kak Bianca tadi ya. Nah oke, kayaknya sekarang kita udah cukup deh Kak. Udah ya Kak, nggak kerasa ya. Sorry, kita lanjutin di belakang aja deh. Siap. Tadi juga. Siap, yang masuk tadi ya Kak. Oke, siap. Oke, nah semoga acaranya lancar ya Kak, kegiatannya lancar. Kita bisa ketemu lagi deh next time mungkin bisa ketemu lagi ya di sini ya. Boleh. Insya Allah ya Kak, doain terus Kak lancar sampai hari acaranya. Iya, dan emang terus harus berlangsung ya dari tahun ke tahun juga, harapannya gitu sih dari aku juga. Dan ya semoga dapat bermanfaat lah bagi mahasiswa, bagi orang-orang banyak juga. So itu yang kita cari Kak, manfaatnya. Oke, makasih ya Kak Bianca. Makasih banyak Kak juga Kak. Ya udah datang ke sini, udah berbagi kisah-kisah inspiratif, udah berbagi informasi-informasi yang bermanfaat pastinya di Treat Radio Indonesia ini bagi Treat People di rumah juga. Nah, bisa dicontoh nih Kak. Aduh. Oke, aku Silvi, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di minggu depan di Biru Bincang Seru. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Treat Radio Indonesia dan subscribe YouTube-nya. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.